warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di channel Math with Z. Kali ini Kak Z bakalan bahas soal tentang bilangan yang ada di kehidupan sehari-hari atau yang sering kalian temui untuk adik-adik kelas 7. Nah, di sini yuk kita mulai kerjain bareng sama Kak Z. Soal nomor 6. Hari Pahlawan 10 November adalah hari Sabtu. Jika hari lahir Pancasila 1 Juni di tahun yang sama, this is the keyword. Maka jatuh pada hari. Nah, di sini kita tahu bahwa Hari Pahlawan itu ada di bulan November yang jatuh pada hari Sabtu. Dan hari lahir Pancasila ada pada bulan Juni. Nah, dari sini berarti kita bisa tahu bahwa si November ke Juni kita akan melakukan hitung mundur. Ketika kalian ketemu dengan soal yang semacam ini, maka baik itu menghitung maju maupun mundur pasti atau bisa kita tentukan dengan cara yang pertama, yaitu yang diketahui tidak dihitung. Berarti kita akan mendata dari November lalu ke Oktober, lalu ke September, lalu ke Agustus, lalu ke Juli, dan yang ditanyakan adalah si Juni. Kita akan menghitung mundur dengan yang diketahui tidak dihitung. Di bulan November di sini angkanya 10 November, tapi karena dia menghitungnya mundur dan berada di tahun yang sama, yang diketahui tidak dihitung. Maka di sini bisa ditulis 9 hari. Kenapa kok 9 hari? Karena si Novembernya tadi tanggalnya adalah 10 November, tapi kalau mundur yang diketahui tidak dihitung. Yang diketahui adalah tanggal 10. Maka November ditulisnya di sini bukan 10 tapi 9 karena 10 itu diketahui. Selanjutnya yang Oktober ada berapa hari? 31 hari. September ada 30 hari. Agustus ada 31 hari. Juli ada 31 hari dan Juni ada 30 hari. Di sini kita tahu bahwa si hari lahir Pancasila tadi itu ada di bulan Juni. Jadi hari lahir Pancasilanya ada pada tanggal 1 Juni. Kalau sudah kita jumlahkan dari hari yang ada pada bulan November sampai dengan hitung mundur ke bulan Juni, dan diperoleh bahwa 162 hari. Sehingga untuk menentukan si hari lahir Pancasila kira-kira tanggal hari apa ya, gitu kan? Jadi di sini maka ketika hasil dari hitung mundur November sampai Juni adalah 162 hari dibagi dengan banyaknya hari dalam satu minggu, berapa? 7 hari. Maka hasilnya adalah 23 yang sisa 1. Kenapa kok 23 sisa 1? Karena 23 dikali 7 hasilnya 161. Sisa satunya adalah agar si
161 tadi menghasilkan 162. Sisa 1 di sini berarti bahwa 1 hari, karena mundur maka 1 hari sebelum Sabtu sama dengan Jumat. Sehingga Hari Pahlawan 10 November jatuh pada hari Sabtu, sementara hari lahir Pancasila 1 Juni di tahun yang sama adalah hari Jumat. Jawabannya adalah B. Oke, masih balik di soal yang berikutnya. Suatu soal Olimpiade Matematika terdiri dari 30 pertanyaan. Dengan benar bernilai 5, salah bernilai negatif 3, tidak dijawab bernilai negatif 2. Titik. Kita tulis dulu apa yang diketahui. Dari 30 pertanyaan, benarnya sama dengan 5, salahnya sama dengan negatif 3, dan tidak dijawabnya sama dengan negatif 2. Regu A menjawab benar 27 pertanyaan dan salah 1 pertanyaan, sedangkan Regu B menjawab benar 26 pertanyaan dan tidak dijawab 2 pertanyaan. Pernyataan berikut benar kecuali, berarti kita cari jawaban yang salah. Oke. Berarti di sini ada 2 regu, Regu A dan Regu B. Ketentuannya pada soalnya adalah benar, salah, dan tidak dijawab. Sama dengan Regu B, benar, salah, dan tidak dijawab. Oke, kita cek. Regu A menjawab benar 27 pertanyaan, 27, sehingga di sini ditulis 27. Karena benar tadi sama dengan atau bernilai 5, maka 27 dikali 5. Dan Regu A salah 1 pertanyaan, berarti salahnya 1 yang dikalikan dengan negatif 3. Dan tidak dijawabnya berapa? Soalnya, soal Olimpiade ada 30 pertanyaan. Kalau dia benar 27, salahnya 1, maka yang tidak dijawab adalah 2 yang dikalikan dengan negatif 2. Oke. Yang B, benarnya adalah 26. Oke. Dan tidak dijawab 2 pertanyaan, berarti TJ 2. Benarnya dikali 5, tidak dijawab dikali negatif 2. Salahnya berapa? Jadi B ditambah S tambah TJ itu harus sama dengan 30. Karena 26 tambah 2 masih 28, maka kurangnya biar jadi 30 adalah 2. Dikalikan dengan negatif 3. Jika sudah, maka bisa kita jumlahkan hasilnya. B-nya yang A adalah 135, S-nya yang A adalah negatif 3, dan TJ-nya adalah negatif 4. Maka skornya Regu A sama dengan 135 kurangi 3 kurangi 4, 128. Yang B, benarnya 130, S 2 kali negatif 3 negatif 6, 2 kali negatif 2 negatif 4. Maka si skornya B adalah 120. Kita cek jawaban yang A. Jumlah skor Regu A adalah 128, benar. Jumlah skor Regu B 120, benar. Skor Regu A kurang dari skor Regu B, kita cek. Skor Regu A dengan skor Regu B. Oke. A-nya berapa? A-nya adalah 128 dan B-nya adalah 120. Maka seharusnya si A itu lebih besar dari si B. Maka jawaban yang C dari sini tanpa kita mengecek ke
opsi yang D, yang C adalah jawabannya. Jadi si A, B, dan D itu benar kecuali C salah. Kalau kita buktikan, benar nggak sih selisih skor kedua regu adalah 8? Bisa kita lihat yang A 128 dan yang B 120, maka selisihnya 8. Jawabannya adalah C. Ya, udah habis nih untuk camilan soal tentang bilangan di part 2 buat adik-adik kelas 7. See you on next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.